Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Reni Resbita. Semoga video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Nah, di kelas kali ini adalah mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Tepatnya di pertemuan yang kelima, saya akan membahas mengenai suku bunga bank. Ada 4 topik utama yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian suku bunga bank. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga. Yang ketiga, komponen-komponen dalam menentukan bunga kredit. Dan yang keempat, jenis-jenis pembebanan suku bunga kredit. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan suku bunga bank? Bunga adalah balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank atau nasabah yang memperoleh pinjaman. Jadi, bunga ini diberlakukan kepada bank atau oleh bank yang menganut prinsip konvensional, berbeda dengan bank yang menganut prinsip syariah, biasanya dinamakan dengan sistem bagi hasil. Jadi jelas bahwa bunga itu merupakan balas jasa yang diterima oleh bank atau balas jasa yang diterima oleh nasabah karena ada transaksi baik menyimpan maupun meminjam uang di bank. Selanjutnya, macam-macam bunga bank. Nah, seperti yang diketahui bahwa kegiatan pokok utama bank adalah menyimpan dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Jadi, ada 2 bunga sebagai balas jasa yang akan diberlakukan. Yang pertama, bunga simpanan, dan yang kedua adalah bunga pinjaman. Bunga simpanan merupakan bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Contoh, jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito. Sebaliknya, bunga pinjaman merupakan bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga. Nah, kedua macam bunga yang tadi merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah, sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang harus diterima nasabah. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Contoh, misalnya bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman juga terpengaruh ikut naik dan demikian pula sebaliknya. Jadi kalau ditanya dari mana bank itu memperoleh keuntungan, bank itu memperoleh keuntungan dari selisih antara suku bunga pinjaman dengan suku bunga tabungan. Baik, ada 10 faktor yang mempengaruhi suku bunga. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa untuk menentukan besar kecilnya suku bunga simpanan dan pinjaman sangat dipengaruhi oleh keduanya. Artinya baik bunga simpanan maupun pinjaman saling mempengaruhi di samping berbagai faktor-faktor yang 10 ini. 1. Kebutuhan dana. Jika bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkat suku bunga simpanan. Peningkatan bunga simpanan secara otomatis akan pula meningkatkan bunga pinjaman. Namun apabila dana yang ada simpanan banyak sementara permohonan simpanan kredit, maka bunga simpanan akan turun.
Yang kedua, persaingan. Dalam memperebutkan dana simpanan, maka di samping faktor promosi yang paling utama, pihak perbankan harus memperhatikan pesaing. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata 16%, maka jika hendak membutuhkan dana cepat, sebaiknya bunga simpanan dinaikkan di atas pesaing, misalnya 17%. Namun sebaliknya, untuk bunga pinjaman kita harus berada di bawah bunga pesaing. Yang ketiga, kebijaksanaan pemerintah. Dalam arti, untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman tidak boleh melebihi harga atau bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang keempat, target laba yang diinginkan. Sesuai dengan target laba yang diinginkan, jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan sebaliknya. Yang kelima, jangka waktu. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi bunganya. Hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko di masa mendatang. Demikian pula sebaliknya, jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relatif lebih rendah. Yang keenam, kualitas jaminan. Semakin liquid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Sebagai jaminan sertifikat deposito berbeda dengan jaminan sertifikat tanah. Alasan utama perbedaan ini adalah dalam hal pencairan jaminan. Apabila kredit yang diberikan bermasalah, bagi jaminan yang liquid, misalnya deposito atau rekening giro yang dibekukan, akan lebih mudah untuk dicairkan jika dibandingkan dengan jaminan tanah. Nah, jadi hal ini mempengaruhi suku bunga yang diberlakukan. Yang ketujuh, reputasi perusahaan. Bonafit atau tidaknya suatu perusahaan akan memperoleh kredit yang menentukan tingkat bunga yang akan dibebankan nantinya. Karena biasanya perusahaan yang bonafit kemungkinan risiko kredit macet di masa mendatang relatif kecil dan sebaliknya. Jadi dianalisis dulu ya bagaimana bonafitnya perusahaan tersebut. 8. Produk yang kompetitif. Misalnya produk yang dibiayai tersebut laku di pasaran. Maka untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. 9. Hubungan baik. Biasanya bank menggolongkan nasabahnya antara nasabah utama atau primer dan nasabah biasa atau sekunder. Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan baik dengan pihak bank, sehingga dalam penentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah biasa. 10. Jaminan pihak ketiga. Dalam hal ini, pihak yang memberikan jaminan kepada penerima kredit. Biasanya, jika pihak yang memberikan jaminan bonafit baik dari segi kemampuan membayar, nama baik perusahaan, loyalitasnya terhadap bank, maka bunga yang dibebankan pun juga berbeda. Demikian pun sebaliknya, jika penjaminan pihak ketiganya kurang bonafit atau tidak dapat dipercaya, maka mungkin tidak dapat digunakan sebagai jaminan pihak ketiga oleh pihak perbankan. Jadi itulah 10 faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya suku bunga yang diberlakukan kepada seorang nasabah. Yang ketiga adalah komponen dalam menentukan suku bunga kredit. Ada 5 hal yang menentukan komponen-komponen bunga kredit. Yang pertama adalah total biaya dana atau cost of fund. Merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam simpanan giro, tabungan maupun deposito. Total biaya dana tergantung dari seberapa besar bunga yang ditetapkan untuk memperoleh dana yang diinginkan. Semakin besar bunga yang dibebankan terhadap bunga simpanan, maka yang semakin tinggi pula biaya dananya, demikian pula sebaliknya. Yang kedua, biaya operasi. Dalam setiap kegiatan
bank membutuhkan berbagai sarana dan prasarana baik berupa manusia maupun alat. Penggunaan sarana dan prasarana ini memerlukan sejumlah biaya yang harus ditanggung bank sebagai biaya operasi. Nomor 3, cadangan risiko kredit macet. Merupakan cadangan terhadap macetnya kredit yang akan diberikan. Hal ini disebabkan setiap kredit yang diberikan pasti mengandung suatu risiko tidak terbayar. Risiko ini dapat timbul baik disengaja maupun tidak disengaja. Maka pihak bank perlu mencadangkannya sebagai sikap bersiaga menghadapinya dengan cara membebankan sejumlah persentase tertentu terhadap kredit yang akan disalurkan. 4. Laba yang diinginkan. Setiap kali melakukan transaksi, bank selalu ingin memperoleh laba yang maksimal. Penentuan ini ditentukan oleh beberapa pertimbangan penting, mengingat penentuan besarnya laba sangat mempengaruhi besarnya bunga kredit. Dalam hal ini, biasanya bank di samping melihat kondisi nasabah, apakah nasabah utama atau bukan, dan juga melihat sektor-sektor yang dibiayai, misalnya jika proyek pemerintah atau untuk pengusaha atau rakyat kecil, maka labanya pun berbeda dengan yang komersil. 5. Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit pada nasabahnya. Jadi ini 5 komponen yang menentukan suku bunga kredit. Lanjut. Yang keempat adalah jenis-jenis pembebanan suku bunga kredit. Ada 3. Yang pertama, sliding rate. Merupakan pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjamannya, sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabah setiap bulan menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman. Yang kedua, flat rate. Pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya. Demikian pula pokok pinjaman setiap bulan juga dibayar sama, sehingga cicilan setiap bulan sama sampai kredit tersebut lunas. Yang ketiga, floating rate. Jenis ini membebankan bunga dikaitkan dengan bunga yang ada di pasar uang. Jadi kalau yang pertama, bentuknya itu seperti segitiga terbalik. Jumlah angsurannya atau bunganya setiap bulan itu akan berkurang, sehingga semakin lama semakin kecil. Sementara yang kedua, itu bunganya flat atau sama setiap bulan, jadi bentuknya itu seperti segi empat ya. Dan yang ketiga, floating rate, artinya mengambang, berarti suku bunga ini tergantung dari bunga yang sedang berlaku di pasar uang. Kita langsung lihat jenis-jenis pembebanan suku bunga kredit ini berdasarkan contoh. Yang pertama, sliding rate. Misalnya di sini seorang nasabah itu meminjam uang sebesar 50 juta rupiah selama 1 tahun dan bunganya adalah 1% atau 12% per tahun, sehingga per bulannya adalah 1%. Lihat di periode pertama, pokok pinjaman 50 juta, bunga 500.000. Kemudian cicilan pertama itu 4.166.667. Kemudian bunga ditambah cicilan dan saldo sisa pinjamannya. Ya. Kemudian di periode yang kedua, pokok pinjamannya yang tadi 45 yang berasal dari kolom ke-6. Kemudian bunganya 1% dari pokok pinjaman. Cicilan tetap, bunga ditambah cicilan jadi berkurang, dan saldo sisa 41.666,667. Next, di periode ketiga, pokok pinjaman yang berasal dari kolom ke-6 tadi, bunga otomatis turun berdasarkan pokok pinjaman yang turun tadi.
cicilannya. Jadi cicilan ini tetap setiap bulannya ya, berdasarkan perhitungannya tadi. Kemudian bunga ditambah cicilan sehingga saldo pinjaman tinggal Rp37.500.000. Begitu seterusnya hingga pada periode yang ke-12 pokok pinjaman tinggal Rp4.166.667. Bunganya tinggal Rp41.667. Cicilannya dan ditambah dengan bunga sehingga saldo pinjamannya tinggal 0 ya. Lanjut, flat rate. Contoh, seorang nasabah itu meminjam uang sebesar Rp48 juta dengan jangka waktu 12 bulan sehingga per bulannya total angsuran adalah Rp4 juta. Bunganya 1%, sehingga setiap bulan bunganya akan tetap karena sistemnya flat rate berdasarkan perhitungan yang pertama ini, Rp480.000 setiap bulan sampai periode yang ke-12 sampai saldo pinjamannya 0. Itu yang flat rate. Yang ketiga, floating rate. Contoh, ini merupakan surat dari pihak bank yang memberitahukan kepada seorang nasabah mengenai turunnya suku bunga atau margin yang ada di pasar uang, sehingga angsuran bulan berikutnya atau bulan tersebut juga mengalami penurunan. Kemudian dia beritahukan di situ. Setelah itu berubah sesuai dengan counter floating margin yang berlaku. Itu katanya. Jadi untuk floating rate artinya suku bunga itu bisa naik bisa turun tergantung dengan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar uang. Oke, itulah penjelasan singkat dari saya mengenai suku bunga bank. Jika ada yang kurang jelas, bisa saudara tanyakan di kolom komentar. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.